Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220020030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat ringkasan buku manajemen laboratorium. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Dr. Sulastri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya mendapatkan buku yang berjudul Teknik Manajemen dan Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Veteriner. Tahun terbitnya yaitu 2023, penulisnya Fitri Ramadhani, Umu Kalsum Alam, Nur Syafiqah, Muh Iqbal Fauzan, Dahlia, Mayuni Yusmayana, dan Nur Rifka Khairunisa. Jumlah babnya terdiri dari 6 bab. Langsung saja kita mulai ke bab yang pertama. Bab yang pertama yaitu kesehatan veteriner. Bab ini dengan jelas menggambarkan bahwa kesehatan veteriner adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Kehidupan manusia sangat bergantung pada kesehatan hewan, baik itu sebagai sumber pangan, tenaga kerja, maupun interaksi ekologis lainnya. Sebagai mahasiswa, memahami kesehatan veteriner membuka wawasan tentang hubungan kompleks antara manusia dan hewan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar teori, kesehatan veteriner memberikan pelajaran praktis untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, munculnya penyakit baru, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Peran ilmu veteriner tidak hanya terbatas pada laboratorium, tetapi juga menjadi penting dalam pembangunan dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, kesehatan veteriner adalah kunci untuk menciptakan harmoni antara manusia, hewan, dan lingkungan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, didukung oleh teknologi modern dan komitmen pemerintah, bidang ini mampu menjawab tantangan masa kini sekaligus memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang. Mahasiswa yang mempelajari kesehatan veteriner tidak hanya belajar tentang hewan, tetapi juga tanggung jawab manusia dalam menjaga kehidupan bersama. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 mengenai pengenalan laboratorium. Di sini terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi laboratorium. Laboratorium didefinisikan sebagai tempat atau fasilitas yang digunakan untuk pengujian dan pengukuran suatu material atau sampel. Laboratorium tidak hanya sekedar tempat kerja, tetapi juga bagian dari organisasi yang memiliki legalitas serta bertanggung jawab atas operasionalnya. Untuk memastikan kegiatan berjalan optimal, laboratorium harus mengikuti standar seperti pedoman BPOM RI tentang cara berlaboratorium yang baik. Masuk kita kepada topik pembahasan yang kedua, yaitu tujuan laboratorium. Tujuan utama dari laboratorium adalah mendukung kebutuhan penelitian dan pengujian secara efisien dan terorganisir. Beberapa tujuan spesifik meliputi perencanaan alat dan bahan, yaitu memastikan alat dan bahan yang dibutuhkan tersedia dan terorganisir. Selanjutnya yaitu inventarisasi, yaitu mendeteksi dan mengecek ketersediaan alat dan bahan dengan mudah. Topik yang terakhir yaitu jenis laboratorium. Laboratorium memiliki berbagai jenis berdasarkan jenis pengujiannya, antara lain yang pertama laboratorium kesehatan masyarakat, yaitu untuk menguji makanan. Yang kedua, laboratorium virologi, untuk pengujian virus. Yang ketiga, laboratorium bakteriologi, yaitu untuk pengujian bakteri. Yang keempat, laboratorium parasitologi, untuk pengujian parasit. Yang kelima, laboratorium spirologi, untuk menguji penyakit melalui darah atau serum. Yang keenam, laboratorium patologi, untuk menguji penyakit melalui organ, jaringan, atau sel. Dan yang terakhir, laboratorium hewan uji coba, untuk memelihara hewan uji coba yang digunakan dalam penelitian dan praktikum. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu pengelolaan dan manajemen laboratorium kesehatan veteriner.
terdapat 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengelolaan dan manajemen laboratorium, yang mana pengelolaan laboratorium merupakan proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks laboratorium kesehatan veteriner, pengelolaan mencakup perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, dan administrasi yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Topik pembahasan yang kedua yaitu tujuan pengelolaan laboratorium. Tujuan utama pengelolaan laboratorium meliputi yaitu kontrol aktivitas. Semua kegiatan aktivitas laboratorium dapat dipantau melalui administrasi yang baik. Yang kedua, optimalisasi fasilitas, yaitu laboratorium harus dimanfaatkan secara maksimal untuk efisiensi operasionalnya. Dan yang ketiga, pengembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, diharapkan laboratorium dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Dan topik pembahasan yang ketiga yaitu keselamatan laboratorium. Biosafety atau keselamatan laboratorium adalah tindakan pencegahan untuk melindungi pekerja laboratorium dan lingkungan dari bahaya biologis. Tingkatan biosafety meliputi BSL 1, BSL 2, BSL 3, dan BSL 4. Dan yang terakhir yaitu keamanan laboratorium atau biosecurity. Biosecurity adalah serangkaian langkah untuk mencegah masuk atau keluarnya agen penyakit dari laboratorium. Prinsip biosecurity meliputi pengawasan lalu lintas, karantina, sanitasi, serta pencegahan kontaminasi melalui peralatan, pakan, dan fasilitas yang digunakan. Baik, kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu mengenai biosafety. Terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi biosafety. Biosafety adalah prinsip, teknologi, dan praktik kerja yang dirancang untuk mencegah paparan atau pelepasan mikroorganisme berbahaya secara tidak disengaja. Dalam laboratorium, kesehatan menjadi hal utama untuk melindungi pekerja, komunitas, dan lingkungan dari potensi bahaya. Upaya ini mencakup penggunaan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata keselamatan, dan sepatu khusus. Risiko biologis di laboratorium melibatkan kemungkinan infeksi atau dampak buruk terhadap kesehatan, baik bagi pekerja maupun lingkungan. Penilaian risiko harus dilakukan untuk memahami tingkat ancaman yang ada dan menentukan langkah mitigasi yang efektif. Topik yang kedua yaitu tingkatan biosafety. Biosafety di laboratorium dibagi menjadi 4 tingkatan berdasarkan tingkat risiko mikroorganisme. Yang pertama yaitu BSL 1. Risikonya rendah, digunakan untuk mikroorganisme tidak berbahaya. Contohnya laboratorium pendidikan dengan teknik mikrobiologi dasar dan fasilitas sederhana seperti meja kerja biasa yang sudah cukup. Yang kedua, BSL 2. Risikonya sedang untuk patogen yang dapat menyebabkan penyakit ringan pada manusia. Diperlukan akses terbatas, alat pelindung diri, dan penggunaan biosafety kabinet. Contohnya laboratorium diagnostik atau klinik kesehatan dasar. Yang ketiga, BSL 3. Risikonya tinggi untuk patogen yang dapat menyebabkan penyakit serius tetapi memiliki pengobatan atau vaksin. Fasilitas harus memiliki tekanan udara negatif dan akses terbatas. Contoh patogennya yaitu tuberkulosis, HIV, dan SARS. Yang keempat yaitu BSL 4. Resiko paling tertinggi untuk patogen sangat berbahaya tanpa pengobatan atau vaksin. Fasilitas laboratorium sepenuhnya terisolasi. Pekerja menggunakan pakaian pelindung khusus dengan oksigen mandiri. Contoh patogennya yaitu virus Ebola dan Hanta. Topik pembahasan selanjutnya yaitu manajemen risiko di laboratorium. Manajemen risiko melibatkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta implementasi langkah pengendalian untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Proses ini penting untuk mencegah kecelakaan kerja atau paparan mikroorganisme berbahaya. Langkah utama manajemen risiko meliputi
Yang pertama yaitu melakukan asesmen risiko secara rutin. Yang kedua, menggunakan fasilitas dan alat sesuai dengan standar keamanan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada staf tentang protokol keselamatan. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang kelima, yaitu mengenai biosecurity. Terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi biosecurity. Biosecurity adalah rangkaian tindakan dan prosedur untuk mencegah masuk, penyebaran, atau penyalahgunaan agen penyakit, baik di lingkungan peternakan maupun di laboratorium. Dalam konteks laboratorium, biosecurity berfokus pada pengamanan terhadap agen penyakit agar tidak mencemari lingkungan, menular, atau disalahgunakan untuk keperluan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu sejarah biosecurity. Konsep biosecurity telah ada sejak zaman kuno. Contoh awal penggunaannya adalah oleh bangsa Yunani dan Mongolia yang menggunakan bahan biologis seperti mayat untuk menyebarkan penyakit. Seiring berjalannya waktu, biosecurity mulai diterapkan secara sistematis untuk mencegah penggunaan bahan biologis berbahaya dalam konflik dan laboratorium. Contoh kasusnya yaitu pada Perang Dunia I, bakteri seperti antraks digunakan sebagai senjata biologis, dan lain-lain. Topik yang ketiga yaitu tujuan pelaksanaan biosecurity. Tujuan utama dilaksanakannya biosecurity ini, yang pertama yaitu meminimalkan keberadaan patogen, yaitu menjaga agar lingkungan bebas dari agen penyakit. Yang kedua, mengurangi interaksi agen penyakit dengan inang. Maksudnya di sini melindungi hewan dan manusia dari kontak langsung dengan sumber penyakit. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu mengendalikan tingkat kontaminasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, mengurangi resiko penyebaran penyakit menular. Yang kelima, meningkatkan produktivitas peternakan. Yang keenam, menjamin keamanan produk. Yang ketujuh, melindungi pekerja dari resiko penyakit. Topik pembahasan selanjutnya yaitu komponen utama dan tindakan umum biosecurity. Menurut Buchman, tahun 2007 ada 3 komponen utama biosecurity. Yang pertama yaitu isolasi, langkah untuk mencegah kontak langsung antara hewan yang sehat dengan hewan yang baru datang atau sakit. Yang kedua, kontrol lalu lintas, yaitu mengelola pergerakan manusia, kendaraan, dan hewan di sekitar area peternakan atau laboratorium. Dan yang ketiga yaitu sanitasi, mengurangi kontaminasi dari feses, urin, atau darah dengan cara membersihkan dan menginfeksi peralatan secara rutin. Sanitasi juga mencakup pembersihan tempat makan dan minum hewan. Pembahasan terakhir yaitu prinsip biosecurity. Prinsip biosecurity meliputi 5 aspek penting. Yang pertama yaitu persiapan dan pencegahan, melibatkan deteksi dini dan mitigasi penyakit melalui sistem yang terorganisir. Yang kedua, deteksi dini, upaya mengenali ancaman penyakit sedini mungkin melalui surveillance rutin dan komunikasi yang baik antar pihak. Yang ketiga, identifikasi agen biologis. Yang keempat, respon terhadap ancaman biologis. Dan yang kelima, komunikasi. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang terakhir yaitu bab 6 mengenai alat-alat laboratorium. Terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama, alat kaca. Alat laboratorium yang berbahan dasar kaca banyak digunakan karena memiliki karakteristik khusus seperti transparansi, tahan panas hingga suhu tertentu, dan stabilitas kimia yang baik. Berikut adalah contoh alat kaca yang sering digunakan. Yang pertama yaitu gelas kimia. Yang kedua, Erlenmeyer. Yang ketiga, gelas ukur. Yang keempat, cawan Petri. Yang kelima, tabung reaksi dan tabung Durham. Yang keenam, desikator. Dan yang terakhir, jarum inokulum atau osen. Pada topik pembahasan yang kedua yaitu alat non-kaca. Alat non-kaca biasanya terbuat dari bahan plastik, logam, atau keramik. Berikut adalah contoh alat non-kaca yang umum digunakan. Yang pertama yaitu botol semprot, terbuat dari plastik, digunakan untuk menyimpan dan menyemprotkan aqueduct. Yang kedua, mortar dan alu. Alat ini untuk menggerus bahan padat menjadi serbuk. Yang ketiga, rak tabung reaksi.
Yang keempat, spatula dan pinset. Yang kelima, penjepit tabung reaksi. Dan yang keenam, plat tetes atau mikroplat. Topik terakhir yaitu alat elektrik. Alat-alat elektrik membantu pekerjaan laboratorium lebih cepat dan presisi. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu autoklaf. Alat desentralisasi berbasis uap dengan suhu tinggi 121 derajat Celcius dan tekanan tinggi 50 ski. Digunakan untuk sterilisasi alat dan medium. Yang kedua, water bath. Alat untuk memanaskan bahan secara perlahan dan merata pada suhu tertentu. Sering digunakan untuk inkubasi mikroorganisme. Dan yang terakhir, mikroskop. Alat optik untuk melihat objek Alat optik untuk melihat objek mikroskopis. Mikroskop memiliki bagian optik, lensa objektif, dan non-optik, meja objek, dan pemutar fokus. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.